Di perusahaan itu kan memang ada like and dislike. Ya, Like pasti and dislike, ya. Pasti. Ya. Yang tadi carmuk itu cari muka carmuk, untuk ya. hmm. Gitu. Kayaknya posisi lu itu posisi yang diincar. Ini curhatan Vino ya. Jarang-jarang ditikam dari belakang, digunting dalam lipatan. Sudah dong seperti biasa. Oke. Yuk langsung kita mulai aja. Sebenarnya sih tujuan kita nongkrong itu nggak lain dan nggak bukan adalah ngebrel ya. Betul, kita ngebrel kalau bahasa kita tuh ngebrel ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Iya, bahasa Jermannya seperti biasa kalau lu bilang bahasa Jermannya kita ngebrel ngalor ngidul ya kan. Kayaknya udah menjadi apa sih seperti kebiasaan kita waktu kita zaman jarang Lex ya. Iya, sampai kita ketemu lagi alhamdulillah. Dan obrolan itu kan bisa gue udah mendisklaimer bahwa obrolan kita itu adalah obrolan sekitaran kita. Betul. Gitu. Obrolan tongkrongan lah ya. Obrolan tongkrongan ya. Tapi, karena memang dari kita siaran pun kita ngomongin seputaran tentang kita Lex ya. Iya, yang ada di seputaran kita. Yang ada di seputaran kita maksudnya. Iya. Walaupun nanti toh kita ngobrolin nasional nasional lokal intent dan nasional intent. Iya, maksudnya concern terhadap lokal sih ada ya. Terhadap nasional pun ada kaitannya, ada ya relate lah, berhubungan. Maksudnya kalau misalnya di nasional itu terjadi apa coba? Misalnya demo. Nah, demo crazy. Di kita pun di lokal pun ada. Ya. Atau let's say misalnya sebelum hari kemerdekaan di kita ada. Apa ini? Jadi kota Pekalongan, misalnya gitu kan. Betul ya kan. Dan yang saat ini juga masih berlangsung nggak sih Pekan Batik Nusantara hari ini? Iya, Pekan Batik Nusantara ya. Iya. Kok nggak pakai batik? Lu? Gue ini agak batik-batikan. Agak kebatik-batikan. Badan gue udah berbatik. Oh, badan lu udah berbatik ya. Iya. Toh ini sebagai tanda cinta gue sebagai orang Pekalongan. Ya, mewujudkannya ke dalam seni batik. Seni ke dalam kulit ya. Kulit meraja. Ya. Meraja. Nah, kita kasih tahu bahwa kita ada di One Hope ya. Tempatnya yang menurut kita tuh cozy banget ya. Cozy banget. Kalau pengen tahu search aja di Instagramnya One Hope Coffee and apaan sih? Coffee and Bros. Apa tadi? Pokoknya ada di Instagramnya ya. Search aja di One Hope Coffee and Bistro. Apa sih? Bistro ya. Iya kayak. Iya kali. Ya gitulah, lupa tadi. Oh, wait. Iya, bistro ya kan. Coffee and Bistro. Oke. Masih oke kok kopi-kopinya ya. Ini juga seperti biasa kita nggak di sana nggak di sini, kita pasti nyobainnya V60-nya Lex ya. Iya betul. Ya, untuk ke testernya. Ya. Setelah itu mungkin seperti biasa lu kan mengawali biasanya dengan kopi, terus habis itu lanjut kopsu ya kan. Iya betul. Ya kita itu maunya kita sih ngobrolnya yang agak-agak serem-serem gitu Vin ya. Iya, tapi jurang ya. Tapi kemampuan backup kita kan? minim. Dan siapa kita? Kita itu kalau mau ngobrolin tentang yang lagi hype di Nusantara ini agak-agak gimana gitu ya. Iya. Kita agak belum berani. Belum. Iya, belum yang lebih ke tepi jurang ya. Dan siapalah kita ya kan. Siapa kita? Iya kan. Dan mending kita ngobrolnya yang santai-santai aja. Santai sambil ngopi. Ya. Ngobrol-ngobrol berfaedah. Ngobrol mudah-mudahan berfaedah. Iya, bermanfaat ya buat teman-teman ataupun buat siapa sih? Buat orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitar. Ya. Lu pernah nggak sih Vin dikecewakan sama seseorang? Bukan perempewi ya, bukan perempuan ya. Bukan perempuan, tetapi lebih ke siapa sih nih Lex? Lebih ke temen ya. Lebih ke orang dekat. Orang-orang dekat. Orang yang lu kenal.
Wah ini Lex nih rilis nih. Orang ya ini kan yang ada di seputaran kehidupan kita. Betul. Ya. Kejadian-kejadian yang pernah banget dan ini masih masih hot-hotnya ini nih. Masih masih hangat ya. Masih hangat ini. Masih hangat banget ini. Oh, punya case berarti ya. Iya. Punya case. Ya itu memang sebetulnya Lex ya, maksudnya pernah disakiti sama temen, apalagi temen deket ya, apalagi temen yang notabene masih dalam satu circle ya kan? Satu circle loh. Ngeri ya? Iya ngeri. Udah satu circle, main bareng. Iya. Ternyata di belakang gue ada sesuatu yang menikam dan tidak suka dengan mungkin dengan apa ya? Lebih ke apa sih biasanya? Lebih ke nggak suka ya. Nggak suka kan? Apalagi di sebuah Lex? Organisasi ya, mungkin karena gue leader ya. Iya. Dengan kepemimpinan gue mungkin. Iya. Mungkin mereka agak punya rasa trustingnya agak kurang mungkin sama lu gitu ya. Iya, mungkin bisa jadi jadi juga seperti itu, dan banyak faktor mungkin ya. Mungkin dengan tidak kesukaannya terhadap gue. Sebelum ke permasalahan lu nih, ya banyak terjadi di kota-kota besar, banyak terjadi di perusahaan, Vin. Iya, perusahaan, betul. Perusahaan, kemudian ya tempat kerja gitulah ya. Iya. Itu mereka kalau nggak cari muka gitu kan sama pimpinan. Carmuk ya. Carmuk gitu. Itu juga memaknai bahwa orang tidak saling percaya. Contoh misal. Nah, nih seperti apa nih kalau Alex memisalkan, memberi contoh. Gue kerja di satu perusahaan yang gue punya bos gitu kan. Yes. Nah kan. Jadi kapabilitas bos itu, kemampuan bos itu, kayaknya nggak lebih baik dari gue deh, gitu maksudnya gitu ya. Maksudnya gitu. Iya, maksudnya begitu mungkin. Dan historinya, historikalnya dia masih punya bos. Yes. Ya. Gua otomatis bisa dong melemparkan isu ini ke atasnya lagi, ya kan, bahwasanya bos kayaknya ini kurang kompeten nih bos gitu kan. Pimpinan gua kurang kompeten nih bos gitu kan. Padahal gua akrab banget sama si bos itu, akrab dalam arti sharing, kemudian program gitu kan. Nah sementara ini sementara Lex. Ya sementara di perusahaan itu screeningnya benar-benar dari top of board gitu, maksudnya BOD lah ya, board of director gitu ya. Itu yang menentukan bahwa lu layak jadi pimpinan. Lu layak jadi pimpinan. Nah kalau kita pandai menggoreng, nah ini dia ya. Pandai menggoreng itu kita bisa menggeser. Yes, ya kan? Kita dengan prestasi-prestasi kita yang kita goreng, ya itu kita bisa menggeser. Nah kejadiannya bahwa di perusahaan itu kan memang ada like and dislike. Pasti ya. Pasti. Yang tadi carmuk itu cari muka untuk menggeser gitu kan. Sikut sana sikut sini. Itu sudah biasa di perusahaan. Betul. Dan gue alami betul ya selama beberapa tahun gue kerja gitu ya. Gue alami betul itu seperti itu, Vin. Belum lagi kita bergeser ke masalah organisasi. Nah, ya kan? Iya, masalah organisasi. Organisasi juga kan dinaungin sama yang namanya tadi BOD gitu, istilahnya BOD, Board of Director. Itu kan pimpinan yayasan dan sebagainya. Atau pimpinan, kalau organisasi selain yayasan apa sih? Lembaga gitu. Lembaga, yayasan ya kan, yang itu dinaungi oleh payung hukum ya, bener ya? Oleh payung hukum. Payung hukum ya. Dan dia akan memilih satu leader ya kan, dari berbagai pos-pos kerja gitu akan. Pos-pos kerja berbagai macam usia kan pasti akan dipilih satu leader. Ya, betul. Kemungkinan ada beberapa leader juga. Ya kan, di divisi lain. Divisi lain betul. Ya kan, ada beberapa leader juga. Dan kebetulan memang posisi itu adalah posisi yang benar-benar banyak diincar gitu kan. Betul. Iya. Banyak diincar di teman-teman organisasi ataupun di lembaga ataupun di yayasan ya. Iya. Ini yang sangat diincar sama teman-teman biasanya. Betul, karena mereka ya seperti tadi pengalaman gue di perusahaan. Mereka merasa bahwa gue kayaknya lebih mampu dari lo, gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, merasa. Tapi gini Lex, yang gue rasain saat ini ya maksudnya gini ya. Jadi
gue lagi di suatu organisasi ya. Oke, gue sebagai leader nih. Gue akrab banget. Gue nyantai nggak apa-apa. Nyantai nggak apa-apa. Gue akrab banget nih sama temen yang di belakang gue ternyata menusuk ya. Dan ternyata dia membuat apa sih? Tim sendiri. Untuk menggulingkan ya. Menggulingkan, bayangkan maksudnya kan siapa gue gitu loh, sampai digulingkan segitunya. Bukan siapa lu sebenarnya. Posisinya ya. Mereka menganggap lu siapa-siapa. Lu merasa lu bukan siapa gua, tapi mereka menganggap lu itu siapa-siapa. Siapa-siapa maksudnya nih? Siapa-siapa itu sosok yang harusnya enggak pas di posisi itu. Mereka gitu. Menganggap seperti itu. Ya kan bisa jadi seperti itu kan. Bisa betul. Jadi karena dari yang gua lihat ya. Kayaknya posisi lu itu posisi yang diincar. Betul, diincar. Ya kan? Emang. Posisi yang diincar dan notabene mereka juga membuat tim. Iya. Ya kan? Tim penghasut juga yang mungkin ya kalau lu nanti bisa digulingkan, tim inilah yang nanti akan menggantikan lo, gitu kan? Iya. Kan? Seperti itulah kurang lebihnya. Seperti itu. Iya. Ya kalau menurut gua hal-hal semacam itu di tempat kerja perusahaan, betul. Itu bisa terjadi. Tapi kalau yang di organisasi yang kita kenal, orang-orang yang kita kenal benar, orangnya kelihatan baik juga. Iya, baik. Padahal kita nongkrong bareng, pergi bareng, ngopi bareng, sampai terjadi seperti itu. Iya, itu dia. Lu tahu misi mereka? Misi mereka apa? Enggak sih, intinya nggak suka aja dengan kepemimpinan gue, Lex. Yang lu tahu itu salah satunya. Terus ternyata permasalahannya banyak turunannya, Lex. Maksudnya banyak turunan masalah sampai ke masalah pribadi gue, masalah ke WO gue juga dipermasalahkan juga. Jadi intinya lebih ke apa sih? Karena hasad itu satu profesi, Lex. Iya, betul. Hasad satu profesi. Iya. Ya nggak sih? Setuju nggak lo? Ya setuju. Iya kan? Ini curhatan Vino ya. Jarang-jarang Vino curhat ya. Iya, karena memang maksudnya yang gue alami, gue itu berusaha yang bermuamalah dengan teman tuh yang menjaga, Lex. Iya kan? Ya. Harusnya seperti itu ya kan? Tapi apa yang lu lakuin tidak bisa diterima sama orang lain. Betul. Gue setuju kalau itu betul. Tidak bisa diterima sama orang lain. Maksud lu tadi bermuamalah sama orang lain gitu kan. Lu tahu juga mereka orangnya baik-baik. Iya, Masya Allah luar biasa. Orangnya baik-baik. Ternyata kan? Iya, di belakang gue membuat sebuah tim untuk sekali lagi menggulingkan posisi gue. Iya, dan itu pun akhirnya ada beberapa temen ya. Dua temen yang mengakui akhirnya minta maaf ke gue, Lex. Alhamdulillah. Mereka mengakui secara gentleman. Secara gentleman dan langsung minta maaf ke hadapan gue. Minta maaf. Bagus lah. Minta maaf karena memang salah satu gue juga terhasut. Mereka terhasut. Terhasut. Berarti ada provokatornya dong. Ada provokatornya. Oke. Dari 1-2 provokator mereka menghimpun kekuatan ternyata ya. Menghimpun kekuatan dengan nama Majelis Suro. Wah, ini dia nih yang bakal menggulingkan posisi. Tapi gini, Lex. Ternyata orang yang berusaha menghasut itu memang nggak disukai sama teman-teman juga, Lex. Jadi intinya ketika semisal kepemimpinan di tangan si penghasut ini, teman-teman nggak bakal yang namanya support full. Apapun kegiatannya. Ada berapa ini komposisinya, berapa persen? Apa ini maksudnya? Tim yang nggak suka dia ada berapa persen? 30-70? 70-30 ya. Iya. Gue sampai segitunya, maksudnya memang 70-30 buat dia. Oke. Dan ini mungkin terjadi sama Anda ya. Mungkin terjadi sama Anda di lingkungan organisasi Anda, tempat kerja Anda, ataupun di lembaga ataupun di yayasan Anda, ya kan? Siapa tahu hal ini juga kok sama gitu ya. Yang sedang dialami, ya kan? Alhamdulillah kasus yang lu alamin bisa clear ya karena ada pengakuan dosa. Ada pengakuan dari beberapa teman dan teman-teman yang lain pun bilang ketika
organisasi ini dipegang sama lu, Pin, gue support full. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ke masalah pribadi. Jadi emang orang itu kalau menurut gue pribadi ya, untuk memasyurkan orang tersebut itu dia menjatuhkan orang lain, ya kan? Yeah. Membuat citra buruk orang lain, betul, untuk menjatuhkan gitu kan. Tidak dengan prestasi. Yes, betul. Yeah. Sampai aib gue Lex dibuka. Ya. Ya salah. Oke, ini tempat curhat ya. Itu memang jarang-jarang loh gue curhat. Iya, ini ya, tempat curhatnya di Alvin ya. Everywhere. Ya ini kita ambil hikmahnya, kita petik hikmahnya. Faedahnya aja ya. Ya bahwa tidak semua orang yang bermaksud baik ya sama kita itu ya memang tulus niatnya. Ya. Dan ada juga teman yang memang benar kita anggap baik ternyata tidak baik di belakang kita. Ya. Itu banyak itu teman-teman yang kita sudah pernah kita bicarakan ya, teman toksik dan lain sebagainya. Relationship. Kenapa gue sampai curhat nih? Dalam ya. Ya baik, ternyata memang di dalam kehidupan sehari-hari di real life itu memang banyak terjadi kisah-kisah seperti Vino seperti ini ya, ditikam dari belakang, digunting dalam lipatan atau apapun lah istilahnya itu ya. Yang jelas mereka punya niatan bahwa menjatuhkan seseorang untuk memasyurkan dirinya sendiri gitu kan. Ya kan? Bersaing tapi tidak dengan prestasi. Betul. Ya kita ambil hikmahnya lah ya. Nah, ternyata sudah clear ya. Sudah insyaallah. Insyaallah sudah clear ya. Semoga nggak berlarut-larut. Ya, mudah-mudahan cerita ini berhenti di sini. Iya, stop ya. Mudah-mudahan cerita ini berhenti di sini. Jangan ada part keduanya lagi. Jangan sampai. Oke, kayaknya itu kisah bukan inspiring ya. Iya. Ini kejadiannya iya, real life aja sih. Iya, kan? Kejadiannya yang mungkin bisa diambil hikmahnya ya. Iya. Bukan curhat. Iya, bukan ceritanya nanti jadi inspirasi. Anda nanti yang menjatuhkan teman Anda, jangan. Jangan. Yaudah yuk, daripada antar curhatnya gue melebar kemana-mana sampai ke pribadi, yuk kita udahin aja Lex. Kita udahin aja. Dan dari tadi kita nggak ngerti kita di mana gitu ya. Kita sekali lagi ada di One Hope Coffee and Bistro. Bistro apa sih? Bistro ya? Betul ya. One Hope Coffee and Bistro. Lupa gua tadi udah nge-add loh pada. Ya udah search aja One Hope Coffee and udah ketemu nanti ya. Oke. Enak banget cozy tempatnya ya. Yuk langsung aja kita pamit. Oke, gue temennya Alex. Gue temennya Vino. Pamit dari Podcast Alvin Everywhere. Bye bye.